Shalom, selamat pagi. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng. 16 September 2021 pada saat ini, kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, sebelum kita melangkah lebih jauh di dalam semua aktivitas kita sepanjang hari ini, kita datang memohon belas kasihan Tuhan, pimpinan Tuhan, agar apa yang kita lakukan dalam semua aktivitas kita boleh berhasil dengan baik. Sebab itu saya mengajak, mari kita sama-sama bermazmur kepada Dia. Dalam Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 3. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang yang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Mazmur pasal 33 ayat 1 sampai dengan 3. Mari kekasih Kristus kita berdoa, minta tuntunan Allah Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini kita kembali belajar dari Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Injil Lukas pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta yang di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Lukas pasal 4 ayat 25 sampai dengan 27. Allah memberikan perhatian yang khusus kepada mereka yang secara jasmania dipandang remeh oleh orang lain. Kekasih-kekasih Kristus, pada umumnya orang akan mengistimewakan pribadi yang dianggap oleh masyarakat sebagai tokoh yang penting. Yang bersangkutan akan dipersilakan untuk duduk di tempat yang terhormat, dilayani lebih dahulu, dan mendapatkan hak-hak istimewa yang tidak diperoleh orang lain. Sedangkan mereka yang dipandang kurang secara jasmania, seperti orang yang miskin,
berkedudukan rendah dan tidak berdaya diremehkan. Tetapi tidak demikian halnya yang dilakukan oleh Allah. Sebagai pribadi yang penuh dengan anugerah, Ia justru memberikan perhatian yang khusus kepada mereka yang secara jasmania dipandang remeh oleh kebanyakan orang. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, hal inilah yang Yesus kemukakan kepada penduduk Nazaret, sebagaimana yang dicatat di dalam Lukas pasal 4. Ia menjelaskan bahwa Allah mengistimewakan janda di Sarfat. Kekasih Kristus, dan Sidon dan Naaman orang Syria, walaupun mereka berdua bukan orang Israel dan berasal dari bangsa yang dipandang remeh oleh orang Yahudi, namun Allah justru menolong mereka. Ia memelihara sang janda di Sarfat sepanjang masa kekeringan di zaman Nabi Elia, serta melahirkan Naaman yang terkena sakit kusta di zaman Nabi Elisa. Malahan tindakan itu tidak ia lakukan terhadap orang Israel di zaman kedua Nabi tersebut. Hal ini menegaskan bahwa Allah mengasihi semua bangsa dan di dalam anugerahnya Ia memberikan perhatian yang khusus terhadap mereka yang diremehkan orang lain. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, marilah kita belajar dari kisah ini. Kita jangan mengutamakan orang yang dapat menguntungkan kita, tapi kita menyakitkan hati Tuhan. Tapi biarlah kita belajar memiliki hati Bapa. Bagaimana Bapa tidak meremehkan orang-orang yang biasa-biasa, tetapi justru Allah memperhatikan dan membela mereka. Biarlah setiap kita juga dapat melakukan hal seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan yang melimpah atas hidup kita tidak kita salah gunakan. Kita mendapat berkat dan kita menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kekasih Kristus kita berdoa mengaminkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, anugerah-Mu sungguhlah besar. Engkau tidak pernah memandang hina orang yang disisihkan oleh lingkungannya karena dirinya miskin, lemah, dan tidak berdaya. Justru kepada mereka yang diremehkan orang lain ini, Engkau memberikan perhatian yang khusus. Di dalam kasih-Mu itu pula Engkau telah rela berkorban sampai mati bagi orang yang lemah dan berdosa seperti diri kami. Tuhan Yesus, ampunilah kami. Karena ada kalanya kami membedakan orang berdasarkan status sosial mereka, serta mengabaikan orang-orang yang sederhana. Tuhan, ubahlah hati kami, agar sikap hidup kami mencerminkan hati-Mu. Kepadamu ya Tuhan Yesus, kami memohon rahmat. Tuntunlah hidup kami dengan roh dan firman-Mu, agar semua yang kami lakukan sepanjang hari ini menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam kuasa Roh-Mu, mampukanlah diri kami untuk melakukan hal-hal yang lebih besar dari keterbatasan diri kami. Sertailah diri kami dan mampukanlah kami untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Jangan biarkan kami terjerumus ke dalam pencobaan,
dan lindungilah kami dari semua yang jahat. Kami berserah kepadamu, ya Allah. Pagi hari ini kami bersyukur, ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang telah memberikan sebuah nilai teladan untuk kami ikuti, seperti Engkau, ya Tuhan. Pagi hari ini hamba juga tetap berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan, keluarga-warga yang berada di jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya. Hamba mohon kasih-Mu juga turun untuk mereka. Bila kehidupan umat Tuhan di tempat ini mengutamakan Engkau lebih daripada segala berkat-berkat yang mereka peroleh, sehingga mereka boleh terus bersyukur kepada Engkau, ya Allah, dalam nama Yesus. Segala sesuatu yang ada pada hidupnya dapat mereka persembahkan bagi Engkau. Dan mereka boleh melihat kepada sesama mereka, kepada sesama saudara, tidak melihat dengan cara pandang dunia, dengan membeda-bedakan, dengan melemahkan, bahkan meremehkan kepada mereka yang terbatas. Tuhan, ampuni kami semua. Biarlah kami tetap mengasihi satu sama lain, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Pagi hari ini hamba juga berdoa, menyerahkan semua saudara-saudara hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama dengan hamba pagi hari ini, kepada Ibu Desi, Natalia Lambai Hang bersama dengan keluarganya, suaminya Pak Heri Tarudato, kedua anaknya Shalom dan Gatwin, juga bayi yang ada dalam kandungannya, kepada Ibu Diana De Fretes yang berada di Sorong bersama dengan suaminya Rocky Alan Paulus dan kedua anaknya Yemima dan Reinhard, juga kepada hamba-Mu Bapak John Oni Lewerisa, dimanapun berada hari ini. Tuhan memberkati pribadinya, istrinya, anak-anaknya, cucunya, dan semua orang-orang yang dikasihinya. Demikian juga Bapak hamba berdoa untuk Nona Lucy Pulung. Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup keluarga besarnya, papa mamanya, dan semua orang-orang yang dikasihnya. Hamba berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih-Mu melimpah-limpah atas hidup mereka, ya Bapa. Kasih-Mu menolong mereka untuk selalu taat setia kepada Engkau. Kasih-Mu membawa mereka untuk mengasihi sesama mereka, terlebih kepada mereka yang memiliki keterbatasan. Hidup mereka menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang lemah ini, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan berikan kesehatan yang terbaik kepada mereka semua. Tuhan memberkati usaha pekerjaan mereka, bahkan pelayanan-pelayanan mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut hari ini dengan sukacita, dengan kemenangan, dengan berkat yang melimpah-limpah, jasmani dan rohani. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus berkati, kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 pagi. Pukul 6 pagi. Tuhan memberkati kita semua. Biar aktivitas kita sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan menuntun, memberkati jasmani dan rohani. Dan jadilah berkat bagi banyak orang. Tetap semangat, tetap disiplin protokol. Dan Tuhan memberkati semuanya. Shalom, salam MDC.